Di dalam menyambut bulan puasa ini, kadang-kadang kita suka nggak paham apa sih yang harus dilakukan dalam menyambut bulan puasa agar puasanya nanti itu kita mendapat pahala yang Masya Allah berlimpah. Karena di bulan puasa itu kan bulan Allah membagi-bagikan pahala, berjuta-juta pahala. Kalau kita tidak tahu, maka kita tidak akan mendapatkannya. Maka dari itu, saya akan memberikan tip atau cara supaya di dalam bulan puasa ini kita mendapatkan berjuta-juta pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang saya cintai karena sebab Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa ini adalah bulan dimana dari 12 bulan, satu tahun itu kan 12 bulan, itu Allah angkat satu bulan penuh umat Islam itu diwajibkan berpuasa. Untuk apa? Karena di dalam 12 bulan ini kita itu 11 bulan banyak lalai ibadahnya, maka Allah berikan satu bulan khusus untuk bulan Ramadan ini, sebulan penuh kita berpuasa untuk meraih pahala-pahala yang 11 bulan kita terlewatkan atau kita lalai ya. Makanya di sini sebelum kita masuk ke bulan Ramadan ada beberapa yang harus kita tahu. Ada dua hal ya. Yang pertama adalah niat. Niat kita menyongsong bulan Ramadan itu harus mempunyai target. Targetnya apa? Targetnya dalam ibadah. Contohnya di dalam target kita dalam bulan puasa, kita mempunyai target, saya ingin menghatamkan di dalam satu bulan puasa ini 10 kali hatam misalnya. Atau di dalam bulan puasa nanti saya mempunyai target, setiap hari saya akan berzikir dengan bilangan sekian. Kemudian saya akan melakukan sholat-sholat ataupun apapun yang kita inginkan, itu harus ditargetkan dalam bulan puasa ya. Kenapa? Karena dalam bulan puasa ini bukan bulan yang sama dengan 11 bulan yang lain. Bulan puasa ini manakala kita berbuat ibadah, maka Allah akan mengalihkan berlipat-lipat pahalanya. Misalnya kita sedekah di bulan biasa kita mendapatkan 10 pahalanya, tapi kalau di bulan Ramadan kita akan mendapatkan pahala yang Allah berikan itu berjuta-juta pahalanya. Makanya sayang kalau kita tidak tahu ya, kalau kita tidak niat dari sekarang. Innamal a'malu binniyat. Niat yang baik adalah harus didahului sebelum masuknya bulan puasa. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kita sebelum datangnya bulan Ramadan kita harus membersihkan diri, mengkosongkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara meminta maaf, baik kepada keluarga kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Makanya di sini kadang-kadang kita suka melihat orang-orang desa itu yang masih patuh dengan guru-gurunya, salaf-salafnya yang memberikan petuahnya ketika menyongsong bulan puasa. Datangi makam orang tuamu, datangi makam saudaramu, meminta maaf. Itu betul. Kenapa? Karena walaupun sudah meninggal, mereka tuh bisa mendengar kita, bisa melihat kita. Kita meminta maaf kepadanya. Orang yang sudah meninggal itu ada 3 yang dia tunggu. Orang yang dalam kubur itu menunggu 3 hal. Yang pertama adalah dia menunggu doa dari anaknya. Dia menunggu doa dari istri atau suaminya ya. Ditunggu banget, apalagi pas mau bulan Ramadan. Dengan kita datang ke sana itu hatinya girang banget. Jadi seakan-akan diibaratkannya itu ada orang ya yang lagi mondok, kemudian dia didatangin dengan keluarganya, gimana sih ya, girang banget. Begitu juga orang yang di dalam kubur, ketika ada anaknya datang mendoakan, ada istrinya atau suaminya datang mendoakan, dia akan girang banget ya. Kemudian yang kedua yang ditunggu ahli kubur itu adalah kapan sih hari kiamat itu datang. Kenapa? Karena ada 2 sebab. Sebab yang pertama, orang yang ahli ibadah
dia pengen cepet-cepet hari kiamat karena dia kepengen ketemu dengan surganya Allah. Dia kepengen nagih janjinya Allah, manakala pada saat nanti dia di akhirat nanti Allah akan tempatkan dia di dalam surganya Allah. Jadi dia ingin menuntut, menagih janjinya Allah. Nah, bagi orang yang ahli maksiat, dia kepengen cepat-cepat keluar dari kubur karena dia tidak tahan dengan siksaan kuburnya. Setiap hari disiksa, dia berpikiran, saya kepengen cepat keluar dari kubur ini, ya, kemudian saya langsung ke akhirat nanti berharap dia bisa masuk ke dalam surga. Enggak mungkin saya ke neraka karena saya sudah disiksa. Padahal kalau yang ahli maksiat ketika keluar dari kubur tetap saja akan mengalami siksaan yang lebih dahsyat lagi, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, ahli kubur ini apa yang ditunggu? Kabar dari laporan-laporan dari malaikat. Jadi ahli kubur ini menunggu laporan dari malaikat yang mengabarkan tentang info-info keluarganya. Misalnya ada orang tua yang meninggal, dia ini menunggu setiap hari kabar dari malaikat. Ya malaikat, bagaimana keluarga saya, anak saya? Kalau misalnya yang dikabarkan sama malaikat itu, anakmu itu berantem, anakmu itu mabok-mabokan, anakmu itu nggak sholat, maka orang tua tersebut menangis. Ya, kenapa? Karena dia tahu betapa sedihnya, ya, ketika nanti orang yang tidak ibadah itu ketika nanti dalam kubur, dia sudah tahu bagaimana rasanya karena dia sudah ada di dalam kubur. Tapi ketika malaikat itu mengabarkan, ya fulan, anakmu itu baik, anakmu itu rajin sholatnya, anakmu itu berbakti, anakmu itu pokoknya yang bagus-bagus, maka girang sekali. Ibaratnya dia itu dikasih laporan yang baik itu, ibaratnya dia dibawakan dalam konteksnya itu piringnya itu terbuat dari emas, sedangkan kita tidak tahu piring yang emas itu bagaimana. Itu diibaratkan saking girangnya orang tua itu, sehingga dia itu kayak lagi makan dengan piring yang memakai piring emas, ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita itu sebelum menyongsong bulan puasa, kita disunahkan datang ke saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Untuk apa? Untuk mendoakan, kita meminta maaf, ya, pada saat orang tua kita masih hidup, kita banyak salahnya, kita banyak dosanya. Dengan apa? Dengan beristighfar. Dengan apa? Dengan bersolawat. Dengan apa? Dengan baca Yasin, baca Fatihah. Orang tua itu di dalam kubur, ketika anaknya datang, ya, tidak usah panjang-panjang doanya, cukup dengan Fatihah saja sudah girang. Fatihah saja sudah girang, apalagi sebelum Fatihah dibacakan Yasin, dibacakan surat-surat yang lain, Masya Allah, girang banget, ya. Sedangkan Fatihah saja sudah menyejukkan hati orang yang ada dalam kubur, ya. Makanya kita datang mendoakan, ya, karena apa? Karena biar ibadah kita nanti sempurna, ya, akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga datang menyambangi keluarga kita, orang-orang tua kita yang masih hidup, ya. Supaya apa? Supaya pada saat nanti bulan puasa ini kita benar-benar hatinya bersih. Karena kalau kita dalam bulan puasa ini kita lanjut puasa tapi kita masih ada salah kepada orang lain dan orang lain belum memaafkan kita, maka puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, ya, as-saumu li, kata Allah, puasa itu milikku, kata Allah, wa ana azibih, dan aku akan membalasnya. Nah, bagaimana Allah akan membalasnya? Puasa yang hambanya lakukan kalau hambanya itu masih ada dosa, melakukan puasa tapi masih ada hasud, melakukan puasa tapi masih ada salah-salah yang belum dimaafkan, maka wa ana azibihnya itu tidak akan diberikan. Allah tidak akan memberikan balasan. Bagaimana akan memberi balasannya kalau seorang hambanya itu masih ada salahnya, ya. Makanya di sini penting banget kita ini sebelum
datangnya bulan puasa kita membersihkan diri dengan cara meminta maaf ya, kemudian mendoakan kepada keluarga kita yang sudah meninggal ya. Nah, keuntungannya kita ini datang ke makam orang tua kita atau keluarga kita itu adalah kepada diri kita sendiri akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah, man aksara dzikral maut akrama bisalasati asya. Ya. Jadi orang yang mengingat kematian itu akan dimuliakan dengan 3 perkara, akan dimudahkan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah taziru taubah. Jadi Allah akan memberikan hatinya itu cepat atau gampang untuk bertobat. Jadi ketika ada masalah-masalah yang jelek, dia akan menghindar. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah. Karena dia sering mengingat kematian. Dan dia gampang sekali lisannya itu mengucapkan istighfar. Yang mana istighfar adalah bentuk salah satu meminta maaf, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, qanaatul qalbi. Allah akan memberikan hatinya itu qanaatul qalbi, menerima apa adanya, kemudian merasa cukup ya, tidak melihat kok yang lain itu punya ini saya enggak. Dia akan hatinya merasa cukup dan merasa selalu bersyukur walaupun dia itu sepertinya tidak punya apa-apa, tapi dia merasa cukup dan selalu bersyukur. Itu adalah salah satu dari manfaatnya kita mengingat kematian. Yang ketiga adalah wanasakul ibadah. Dia Allah akan memberikan hatinya itu gemar atau senang untuk beribadah. Bahkan yang ibadah sunnah pun kalau dia tinggalkan, dia itu akan nyesel, dia akan nangis, ya Allah. Umpamanya dia biasa tahajud, semalam saja dia tidak tahajud, dia akan rugi. Kenapa? Karena hatinya sudah diberi oleh Allah ya apa? Wanasakul ibadah, rasa nyaman ibadah, rasa gemar ibadah, rasa senang ibadah. Maka dari itu sering-seringlah kita mengingat kematian karena manfaatnya akan diberi 3 perkara yang Allah mudahkan ya. Kita dimudahkan untuk bertaubat, kita dimudahkan untuk selalu merasa bersyukur dan cukup, dan kita akan dimudahkan sama Allah itu merasa senang ibadah. Nah, untuk menyambut bulan puasa ini ya, jangan lupa ya, jangan hanya kita terpaku dengan nanti sahurnya apa, kemudian biasanya kan ibu-ibu tuh kadang-kadang nanti sahur apa ya, nanti buka apa ya. Kita memang sudah kodratnya sebagai ibu rumah tangga, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana nanti ibadah kita ya. Apakah ibadah kita akan biasa-biasa saja seperti bulan-bulan yang lalu, apakah harus meningkat ya. Itulah beberapa tips ya untuk supaya ibadah puasa kita ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan lupa niat yang baik ya. Yang kedua adalah mendoakan orang tua dengan meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya. Semoga apa yang kita perbuat nanti di bulan puasa akan dilihat oleh Allah dan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.